Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Langkah yang pertama, setinggi puji, sedalam syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salat beriringkan salam, tak lupanya kita panjatkan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW yang berupa sepotong doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah termodinamika Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PJBL, yaitu membuat karya ilmiah. Nah, di sini sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Nil Hayani dengan NIM 2403336 dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya adapun judul yang akan saya jelaskan yaitu penyelidikan termodinamika absorpsi AS3 dan AS4 menggunakan nanopartikel eksperimental berdasarkan ZNO. Nah, baiklah, di sini kita masuk saja ke latar belakangnya atau abstrak. Nah, penelitian ini membahas karakteristik absorpsi arsenik AS3 dan AS4 menggunakan nanopartikel ZNO. Analisis termodinamika menunjukkan bahwa proses absorpsi bersifat eksotermis dan spontan pada suhu rendah. Mengikuti model isotherm Langmuir, kapasitas absorpsi tertinggi itu dicapai pada suhu 4 derajat Celcius, yaitu di 5,83. Nah, sedangkan untuk AS3 itu pada 14,68 mg. Nah, itu untuk AS4. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa ZNO merupakan absorben potensial untuk pengolahan air. Nah, masuk saja kita ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, arsenik adalah salah satu kontaminan air berbahaya yang dapat menimbulkan efek toksik. Nanopartikel ZNO digunakan sebagai absorben karena memiliki luas permukaan besar dan afinitas tinggi terhadap ion arsenik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan absorpsi ZNO serta hubungan termodinamika yang menyertai proses absorpsi. Nah, di sini yang pertama kita membahas tentang arsenik dalam lingkungan. Nah, itu meliputi yang pertama arsenik anorganik, yaitu yang terlarut di dalam air tanah. Nah, umumnya dalam bentuk AS3 dan AS4. Kemudian AS3 itu bersifat netral pada pH rendah dan lebih mudah menembus membran biologis sehingga tingkat toksisitasinya lebih tinggi. Sedangkan AS4 itu bermuatan negatif pada pH netral dan terlibat dalam reaksi substitusi fosfat sehingga dapat mengganggu metabolisme sel. Nah, kedua bentuk arsenik ini membutuhkan teknik penghilangan yang efektif untuk mengurangi resiko kesehatan manusia. Nah, yang kedua itu ada prinsip absorpsi. Absorpsi adalah proses akumulasi molekul atau ion dari larutan ke permukaan padatan. Absorpsi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, fisisorpsi atau absorpsi fisik. Itu interaksi van der Waals, yaitu di mana delta H-nya tuh kecil dari 20 kJ per mol. Sedangkan yang kedua itu kemisorpsi atau absorpsi kimia. Nah, pembentukan yaitu adalah pembentukan ikatan kimia di mana delta H-nya itu besar dari 40 sampai 200 kJ per mol. Nah, dalam konteks ZNO arsenik, nilai delta H eksotermis yang besar menunjukkan mekanisme kemisorpsi lebih domain. Nah, yang ketiga itu nanopartikel ZNO sebagai absorben. ZNO merupakan oksida logam dengan banyak keunggulan. Yang pertama, memiliki band gap lebar yaitu 3,37. Yang kedua, stabil dalam berbagai kondisi pH. Dan yang ketiga, memiliki muatan berpermukaan positif pada pH 9 yaitu pH 9,0
yang memudahkan interaksi dengan ion arsenan atau arsenid bermuatan negatif. Dan yang terakhir itu mudah disintesis melalui metode presipitasi. Nah, karena sifat-sifat tersebut, ZNO menjadi kandidat ideal sebagai absorben kontaminan berbahaya. Nah, yang keempat yaitu adalah termodinamika absorpsi. Nah, parameter termodinamika memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme absorpsi, yaitu ada delta G atau energi Gibbs, itu menunjukkan tingkat spontanitas proses, di mana delta G itu negatif, itu akan spontan. Kemudian yang kedua itu ada delta H atau entalpi, itu menentukan apakah absorpsi bersifat eksotermis atau endotermis. Kemudian ada delta S atau entropi itu menunjukkan jumlah ketidakteraturan sistem saat proses berlangsung, di mana persamaan Gibbs yaitu adalah delta G sama dengan delta H per delta S. Nah, jika delta H bernilai negatif dan besar seperti pada penelitian, maka proses cenderung eksotermis dan dikendalikan oleh pembentukan ikatan kimia antara adsorbent dan adsorben. Nah, di sini pada metode pengukuran itu ada yang pertama sintetis nanopartikel ZNO. Nanopartikel ZNO disintesis menggunakan metode presipitasi sederhana dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu ZnNO3 dalam kurung 2 dilarutkan dalam air deionisasi. Yang kedua, larutan NaOH ditambahkan secara perlahan hingga pH mencapai kondisi basa. Yang ketiga, reaksi pengendapan dibiarkan berlangsung selama 2 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Dan yang keempat itu persipitat dicuci berulang untuk menghilangkan ion sisa, kemudian dikeringkan. Nah, metode ini menghasilkan ZNO berkristal wursite dengan ukuran kristalin hingga 62 nanometer. Nah, yang kedua itu ada karakteristik material. Yang pertama itu ada XRD, X-ray diffraction, yaitu adalah menginformasi struktur kristal heksagonal wursite. Yang kedua itu SEM atau scanning electron microscopy, yaitu menggambarkan permukaan partikel berbentuk segitiga dan sferisis. Nah, yang ketiga itu ada Raman spektroskopi, yaitu adalah mengidentifikasi perubahan vibrasi setelah absorpsi dari AS3 atau AS4, itu menjelaskan terjadinya interaksi kimia. Nah, ada di sini yang kemudian ada studi absorpsi isoterm atau model Langmuir. Nah, model Langmuir ini digunakan dengan persamaan seperti pada layar. Di sini terlihat di mana parameter Qm itu adalah kapasitas maksimum absorpsi dan Ka adalah konstanta afinitas. Nah, kemudian ada waktu kontak. Nah, waktu kontak itu adalah pengukuran dilakukan pada interval 15, 30, 60, dan 90 menit untuk melihat kecepatan absorpsi menuju kesetimbangan. Kemudian ada perhitungan termodinamika. Konstanta distribusi atau KD dihitung, kemudian digunakan untuk memperoleh parameter, di mana terlihat rumusnya di layar. Nah, hasilnya itu memberikan gambaran penyeluruh mengenai mekanisme absorpsi. Nah, untuk pada bab 4 itu ada hasil dan pembahasan, di mana hasil karakteristik ZNO itu menunjukkan puncak difraksi XRD yang tajam dan sesuai dengan database ICSD. Untuk struktur wursite ini menunjukkan bahwa material memiliki tingkat kristalinitas yang baik. SEM memperlihatkan bahwa permukaan ZNO terdiri atas aglomerasi nanopartikel yang menjadi indikasi adanya luas permukaan tinggi. Raman spektroskopi menunjukkan perubahan intensitas vibrasi setelah absorpsi arsenik. Pembuktiannya adanya interaksi langsung antara arsenik dan permukaan ZNO.
Yang kedua itu pengaruh pH terhadap absorpsi arsenik. Nah, hasil eksperimen memperlihatkan bahwa absorpsi AS3 dan AS4 itu relatif konstan pada pH 2-6. Nah, hal ini disebabkan itu ZNO bermuatan positif pada pH tersebut. Kemudian AS4 itu bermuatan negatif sehingga mudah tertarik. Sedangkan AS3 itu meskipun netral namun tetap dapat berinteraksi melalui kemisropsi. Kondisi pH optimum ditemukan pada pH 4 untuk kedua spesies arsenik. Nah, terlihat pada layar di sini ada hasil pengukuran kapasitas absorpsi itu dalam keadaan isotrop absorpsi dan kapasitas maksimum. Di mana kapasitas absorpsi itu menurun seiring peningkatan suhu dan yang merupakan ciri khas absorpsi eksotermis. Kemudian di sini ada hasil perhitungan pada parameter termodinamika. Lihat pada layar. Nah, interpretasi delta H negatif dan besar itu kemisopsi eksotermis. Sedangkan delta G negatif pada suhu rendah itu absorpsinya berlangsung spontan, dan delta S negatif itu keteraturan meningkat saat arsenik terikat pada permukaan ZNO. Nah, di sini kita dapat melihat pada grafik terlihat hubungan suhu terhadap kapasitas absorpsi ZNO, di mana pada garis Y itu adalah kapasitas absorpsi, sedangkan pada garis X itu adalah suhu. Dan yang garis warna kuning itu adalah AS3 dan garis warna biru itu adalah AS4. Di mana kita melihat pada grafik ini menunjukkan bahwa kapasitas absorpsi AS3 dan AS4 itu menurun ketika suhu meningkat. Hal ini menandakan bahwa absorpsi bersifat eksotermis. AS4 memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibanding AS3, menunjukkan integrasi permukaan ZNO yang lebih kuat terhadap AS4. Nah, penurunan kapasitas signifikansi termodinamika delta H negatif. Nah, yaitu terakhir kesimpulan dari hasil pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan yang pertama, nanopartikel ZNO efektif dalam mengabsorpsi AS3 dan AS4. Yang kedua, proses absorpsi bersifat eksotermis dan lebih optimal pada suhu rendah. Yang ketiga, model Langmuir memberikan representasi terbaik terhadap data eksperimen. Yang keempat, AS4 itu memiliki kapasitas absorpsi lebih tinggi dibanding AS3 sesuai pada grafik yang telah dijelaskan tadi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.